There's not much to do when all I can. Halo guys, kembali lagi sama aku. Di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang bagaimana tips dan cara memulai diet menurut ahli gizi. Nah, di sini siapa yang masih berpikir bahwa diet itu hanya menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan? Padahal diet itu banyak macamnya. Bahkan ada juga diet penyakit, misalnya ada orang yang terkena penyakit hipertensi. Nah, di sini ada juga diet untuk menurunkan penyakit hipertensi. Seperti di rumah sakit, itu kan banyak orang yang sakit. Nah, di situ mereka diberikan diet yang tepat atau yang sesuai dengan penyakit mereka. Jadi, resepsi diet yang hanya menurunkan atau meningkatkan berat badan itu. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan kalau diet itu nggak cuma nurunin atau meningkatkan berat badan aja, tetapi banyak diet untuk menyembuhkan penyakit. Nah, lalu selanjutnya yang harus teman-teman pahami adalah konsep diet itu sendiri, terutama bagi teman-teman yang menginginkan diet menambah berat badan atau mengurangi berat badan. Jika kalian ingin melakukan diet menambah berat badan, berarti kalian harus menambah asupan kalori harian kalian dari yang sebenarnya. Lalu kalau kalian pengennya mengurangi atau menurunkan berat badan, berarti kalian harus mengurangi asupan kalori harian kalian. Nah, tadi kan kita udah berbicara tentang kalori. Sebenarnya kita gimana cara taunya berapa kebutuhan kalori kita per harinya. Nah, di sini banyak banget aplikasi yang memberitahu cara gimana ngitung kalori. Tapi kita nggak usah pakai ngitung-ngitung kalori segala. Kita cukup memasukkan berat badan kita berapa, tinggi badan kita berapa. Dari situ nanti bakal keluar berapa kebutuhan harian kita. Lalu selanjutnya kita harus tahu alasan kenapa kita harus melakukan diet. Misalnya kalian pengen menambah berat badan. Jadi nggak cuman kalian berfokus ke penambahan berat badan aja, tapi dijadikan diet itu sendiri adalah pola dari lifestyle kita. Jadi pola hidup kita tuh harus perlahan-lahan kita ubah seiring dengan berubahnya cara kita mengkonsumsi makanan, cara kita sama ya. Misalnya pemilihan kita dalam mengkonsumsi makanan, jadwal kita makan. Dari situ kita harus menerapkan prinsip bahwa nggak cuman satu-satunya goals kita itu untuk menambah berat badan, tetapi kita harus bisa mengubah pola hidup kita juga. Lalu selanjutnya setelah kita tahu alasan kenapa kita harus diet, lalu kita harus tahu juga bagaimana cara kita melakukan dietnya. Misalnya kita mau memulai pola hidup kita dengan kita harus membiasakan sarapan pagi. Berarti kita caranya kita harus mulai sarapan, kita harus olahraga, kita harus makan dengan gizi yang seimbang, jadi lengkap, ada sayurnya, ada buahnya, ada proteinnya, ada karbonya. Nah, setelah kalian tahu bagaimana caranya, apa yang harus kalian ubah, apa yang pengen kalian ubah dalam diri kalian, itu selanjutnya kalian harus punya range waktu dimana kalian bisa mengevaluasi diet kalian. Nah, tadi kan aku udah jelasin yang pertama kita harus tahu dulu berapa kebutuhan kalori kita. Setelah kita udah tahu berapa kebutuhan kalori kita, selanjutnya kita harus mengetahui alasan kenapa kita harus diet. Misalnya kita pengennya nurunin berat badan, pengen mengubah pola hidup kita, pola makan kita, kayak gitu. Lalu selanjutnya kita menentukan caranya bagaimana kita memulai itu. Misalnya dengan biasakan sarapan pagi, misalnya dengan olahraga, atau memenuhi zat gizi seimbang, kayak gitu. Lalu selanjutnya kita menurut aku kita harus memakai metode challenge. Jadi kayak kalian men-challenge diri kalian selama 10 hari atau seminggu. Kalian bisa melakukan itu setiap hari. Nah, di situ nanti setelah 10 hari atau seminggu kalian bisa mengevaluasi sebenarnya kurangnya itu di mananya, apa yang bikin kalian males sehingga kalian nggak ngelakuin itu, kayak gitu. Jadi kalian bisa memperbaiki itu ke depannya. Selanjutnya kalian terus melakukan challenge itu sampai terbentuknya suatu kebiasaan baru, sehingga ketika kita sudah tercapai apa yang kita inginkan, goalsnya pengennya menambah berat badan,
Jadi setelah itu kita bisa menjadikan itu suatu kebiasaan. Jadi pola makan kita itu nggak serta merta setelah apa yang kita mau itu tercapai lalu udah kayak gitu, udah kita mengulangi hal yang sama seperti dulu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus terus menerus melakukan itu sampai terbentuknya suatu kebiasaan. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini dan hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak banget berisik di sini karena emang suasananya penuh dengan keramaian. Tapi tetap semangat untuk bikin video untuk memotivasi teman-teman semua. Semoga bermanfaat.